Kelompok 6 Iya. Kelurahan Ujung Parang. Kami hormati Bapak Koordinator PKH Kota Padang Sidempuan, Saudara Koordinator Kecamatan Parang Tenggara, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini. Baik, adapun acara kita pada siang hari yang berbahagia ini, pertama kata sambutan dari Ketua Kelompok 6 kata sambutan dari Koordinator Kecamatan Parang Sidempuan Tenggara, 3 kata sambutan dari Koordinator Kota Padang Sidempuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Kita mulai kita acara. mulai acara ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan waktu kita berkumpul di siang hari ini untuk bertemu kita rutin bulanan. Kita selawat dan salam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlepas adalah musuh di atas yang kita hormati bersama bapak-bapak yang berhadir di siang hari ini, Bapak Koordinator Pak Koordinator Padang Sidempuan Tenggara, Bapak Operator kita, yang kita hormati bersama, kemudian ibu-ibu anggota PKH Kelompok 6 yang sudah berhadir di rumah kita ini. Siang ini kita berkumpul dalam acara pertemuan kita bulanan. Semoga bimbingan dan arahan nanti dari bapak-bapak yang berhadir hari ini dapat kita mendengarkan dan hikmat untuk selanjutnya dapat kita laksanakan di dalam kelompok kita demi kemajuan kita bersama. Demikian kata sambutan Pak. Sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya memberikan kata sambutan, mungkin ibu bertanya saya dari mana sebenarnya kan. Saya bernama Pak Rozi, alamat di Rumnas Jopoli, Padang Sidempuan Tenggara. Nah, saya juga diamanahkan sebagai koordinator kecamatan sebagai pendamping ketua kader dengan Pak Surya, maksudnya tahun 2015. Status sudah berkeluarga. Baiklah ibu, bahwa dari PKH ini kami sebagai pendamping ibu yang sudah disematkan, artinya adalah sebagai peserta anggota di program keluarga yang setiap 3 bulannya menerima bantuan tunai itu ya, syarat syaratnya dari PKH. Jadi dalam bantuan itu kita bisa memotivasi diri kita itu. Ketika datang bantuan itu kita bukan mengharapkan ada gajian setiap 3 bulan sekali. Kan tetapi dengan bantuan ini ibu-ibu kita bisa memanfaatkan dengan kebutuhan yang ada di dalam keluarga kita. Baik itu kebutuhan yang peruntukannya untuk sekolah, syaratnya tadi anak sekolah, ataupun kebutuhan sembako yang sudah setiap bulan diberikan, benar-benar kita
hari ini baru tahap menabung. Baru tahap menabung dengan sudah ditentukan tabungnya misalnya 3 bulan. Buat 3 bulan. Satu orang itu misalnya dia sanggup 100.000 dalam 3 bulan itu. Tapi dengan ada catatan tadi, tidak hanya sekedar masuk. Artinya menabung ini pun menabung juga sebenarnya. Dengan menabung itu tadi ada jumlah ataupun ada target yang ingin kita kejar. Tidak hanya istilahnya kalau anak-anak menabung kan 1.000 ditabung, tapi ada target kita, ada tujuan kita. Jadi ini pun sebagai bentuk tabungan. Artinya dengan tabungan ini bisa menutupi kebutuhan kita. Tidak dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita kan banyak, mau itu mau ini. Karena sudah kita pikirkan tadi, Bu, dengan bantuan sembako itu hanya cukup bertahan. Misalnya ada yang 1 minggu, kalau ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Jadi yang 2 minggu berikutnya ini kita mau berhutang atau gimana? Atau memang sudah ada simpanan kita? Jadi saya sangat mengapresiasi kepada ibu bisa berbuat seperti itu. Jadi ini pun sebagai percontohan kepada kami di Tenggara memulai usaha ini. Karena pernah juga ibu-ibu sebelum ini atau di tahun 2016-17 itu kita sudah memulai usaha. Akan tetapi bagaimana lah dengan pola pikir yang bisa kita paksakan kepada ibu-ibu, usahanya hancur. Jadi dengan melihat begini sudah ada yang real, yang nyata yang sudah diperbuat itu, ini bisa kita percontohkan kepada kelompok yang lain. Apa tadi untuk memotivasi kita tidak hanya mengharap bantuan itu, kita pun bisa berubah. Kan itu kan itu. Kita bisa berubah. Kita bisa tadi memanfaatkan bantuan PKH itu untuk kebutuhan yang memang kebutuhan dasar kita. Kalau saya bilang tadi 5.000 sangat banyak. Tapi kalau ada kemauan kita untuk menabung itu, insya Allah akan diberikan oleh kami juga itu sebenarnya nabung juga di rumah dengan gaji 1 bulan sekali itu, dan ada juga kredit yang lain, utang yang lain. Alhamdulillah 500.000 1 bulan bisa kita tabung untuk kebutuhan. Apabila tadi ada kebutuhan yang besar, kita bisa ambil dari situ, tidak dengan jalan berhutang kan. Karena di modul P2K2 itu juga sebelum kita berhutang, kita manfaatkan dulu tabungan kita ya, ataupun aset kita sebelum kita berhutang. Dan mencermati hutang ini harus dengan hati-hati. Kalau kita tidak mampu, ya caranya dengan menabung. Dengan menabung. Dengan 1 karung beras sudah bisa, alhamdulillah 1 minggu ya. Mungkin tepuk tangan dulu untuk kita semua itu. Jadi ibu-ibu kita jangan Kita pada kebutuhan kami perserahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah serta salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sama-sama kita hormati. Ada teman saya Korcam Sidimpuan Tenggara, Pak Rudi, kemudian ada Pak Surya selaku APD operator kita yang mengotak-atik data kita, apalagi untuk Kelurahan Ujung Padang. Pak Surya inilah yang membantu memutahirkan data kita sehingga bantuan penghasilan masuk ke Kementerian Keuangan masuklah ke rekening kita. Inilah bapaknya.
Pak Surya, karena pendampingnya belum ada kan, ya Bapak ini yang membantu saya. Kemudian yang saya hormati Ibu pengurus kelompok, Ibu KPM yang berhadir, terima kasih sudah berjuang selama sebulan untuk persiapan usaha kelompok. Ibu sekalian, di luar acara tadi saya bercerita bagaimana ketika Allah berkehendak memberi kekuatan di dalam batin dan hati kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya pikir cerita itu bukan cerita fiktif atau cerita yang dikarang, tetapi itu kisah nyata berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, yakin dan percaya kita ketika ada kemauan, niatnya betul-betul dalam berjuang hari jalan Allah, sekalipun hanya untuk pemenuhan kebutuhan, maka Allah akan menolong. Sama halnya ibu-ibu, kalau rumah kita kebakaran, rezekinya itu rezeki yang ditolong Allah, tidak ada rumus. Sama halnya ketika kita menyekolahkan anak, rumusnya itu pun rumus Tuhan. Kalau kita bayangkan, macam mana lah saya mendidik anak saya udah menikah dia. Kalau saya ingat nggak masuk di akal saya bisa sehebat ini. Apalagi perjuangan pemenuhan kebutuhan. Saya ulangi ibu, tanpa kita lakukan usaha kelompok, tanpa menabung kita, ibu-ibu wajib hukumnya memperjuangkan keluarganya, termasuk pemenuhan kebutuhan. Tidak hanya mendidik anak, kalau itu udah jelas itu bagian dari kewajiban juga. Mendidik anak, mengajarkannya, mengenalkannya kepada Tuhan, mengajarkannya adab, yang intinya memperjuangkan keluarga kita dari siksa api neraka. Ayo sekalian, ini sesuatu keberhasilan yang tidak bisa kita sepelekan, karena walaupun motivasinya sebesar bagaimana tadi kita bermimpi melibatkan Tuhan dalam hal ketika saya contohkan rumah kita kebakaran, menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, rasanya ibu-ibu sudah berpengalaman, tapi kadang-kadang ada istilahnya mengalir seperti air. Dan di titik ini kalau kita ingat-ingat perjuangan itu rasanya tidak mungkin seperti itu tadi. Nah, oleh sebab itu kedepannya tetap kita saling mempengaruhi untuk kebaikan, saling mendukung. Tidak saja saya mendukung ibu-ibu, melainkan pengurus kelompok mendukung ibu-ibu. Dengan cara tadi akan ada anggota yang membantu mengutip tabungan kita. Karena kalau kita kaji-kaji, kalau kita yang menabung mungkin selalu masih dalam kondisi kekurangan. Jadi sembari kita belajar mengelola keuangan, kita belajar menabung, kita belajar bagaimana supaya bisa mensukseskan usaha kelompok ini, maka ayo kita saling mendukung. Ibu-ibu mendukung petugas juga akan aktif membantu untuk mengutip tabungannya. Agar kiranya kalau ibaratnya target kita 150.000 setiap bulan bisa kita capai. Kalau target besar saya ibu-ibu itu pencapaiannya 30 kg beras dalam sebulan. Kalau dari sembako 10 kilo, kita 30 kilo. Kalau sudah ada 40 kilo, maka kebutuhan sebulan itu sudah aman. Kalau sudah aman yang 40 kilo, maka akan kita rasakan ketenangan dalam menjalankan aktivitas, menabung untuk agenda yang lain, menabung untuk beli tanah semisal, menabung untuk naik haji semisal. Kita jangan pesimis. Kenapa orang bisa, kita tidak? Saya ulangi, kalau kita melibatkan Tuhan, insya Allah tidak ada rumusnya. Pintu rezekinya banyak yang tidak diduga-duga. Kalau tadi Pak Roji sudah menjelaskan konsep bagaimana manajemen mengelola keuangan, bahkan ada tabungan juga untuk biaya terduga. Itu memang sesuatu keharusan yang harus kita contoh. Beda lagi kalau macam saya ibu-ibu, saya agak agresif gitu. Rumusnya kadang macam jurus mabuk, ya kan? Macam jurus, kenapa saya bilang jurus mabuk? Saya tak ada duit, bisa saya beli mobil kemarin berkali-kali. Tak ada duit saya,
bisa saya beli tanah. Bahkan rumahnya yang saya tinggali sekarang sudah saya bayar tanahnya, bahkan sudah saya bangun rumahnya. Orang bersalah sangka ini sudah korupsi bantu saja, ini banyak duitnya bangun rumah gitu. Padahal mana ada. Ini kawan-kawan saya menerima uang terima kasih saja saya himbau supaya tidak diterima. Dan ya kalianlah ibaratnya yang saksi hidup, tidak pernah saya minta dari ibu begitu kan. Oleh sebab itu ada sebuah keyakinan dari pengalaman yang kami jalani selama ini, ibu-ibu pasti bisa termasuk usaha kelompok ini, sehingga kami motivasi dan kami cari jalan dan cara supaya bisa kita jalankan usaha ini. Ini sebagai pengantar launching usaha kelompok kita ya, kelompok 6 Kelurahan Ujung Padang. Ke depan kita berkomitmen karena modal kita hanya komitmen, dan perjuangannya saya akan dibantu oleh pengurus kelompok, dan tentunya ibu-ibu harus mendukung apa yang kita sepakati. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, usaha kelompok 6 Kelurahan Ujung Padang akan kita jalankan dan akan kita perjuangkan ke depannya secara terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir simpo. Ya, yang namanya baru berangkat ya nggak tahu. Ini sabun. Salam nek anaknya. Ya, doakan ya murah rezeki ya. Amin. Allah. Oke. Beras baru ada. Bahwa jumlah uang kas kita itu sebesar 780.000. Alhamdulillah masih ada di dibaca. Dan ini uang kas ini bisa kita pergunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan kelompok. Termasuk nanti kalau ibu-ibu ya ada request macam kemarin ada jeda, bisa aja secara profesional yang jualan pun bisa jadi jualan di sini kita buat kan. Nah, gitu. Kalau direncanakan nanti mungkin apakah hari raya, karena bulan puasa nggak mungkin kan, setelah hari raya syukurannya kita buat halal bihalal, macam mana modelnya, masak lontong kita bagaimana terserah. Ada tuh. Kemudian jumlah tabungan ibu-ibu sebesar Rp2.970.000. Sudah masing-masing tabungan anggota disiapkan, dimanfaatkanlah ini sebaik-baiknya. Kalau ibaratnya untuk usaha kelompok kita kan akan terus target 150.000, bisalah ibaratnya disisihkan tak kasih 20.000 di tahun ini gitu ya, pemancing untuk nanti lebih mudah kita menuju target 150.000. Oke ya ibu-ibu ya, saya bacakan Ibu Mariati. Iya, diterima ya Nek. Ini tabungan Nenek, alhamdulillah lumayan sedikit banyaknya gitu kan. Ibu Citra. Itu nek tulisannya yang Mbak. Iya. Ibu Ibu Suryani. Saya pikir itu kan nanti kakak yang melanjutkan, simbolis gitu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Hidup adalah anugerah, tetap jalan.